Halo Jenderal, terima kasih udah terus ngikutin episode podcast pendek dan kali ini podcast pendek. Aku sekarang nggak sendirian. Kenapa sih kok ngomongnya tiba-tiba aku kamu kan? Ya kali ini ada narasumber spesial nih, namanya Ega. Ega atau siapa Mega ya? Nggak tahu namanya Mega Bintang apa gitu, lupa. Soalnya udah lama nggak ketemu, udah lama nggak pernah ngobrol. Langsung aja deh. Halo. Hai. Hai, wah. Ini cowok kalau ngeliat Ega ini pasti gitu kan, tergiur gitu, langsung ambiar gitu hatinya gitu. Sumpah lebay banget. Jadi ceritain gak, siapa sih kamu gitu? Bisa gak sih unknown aja? Oh iya udah Ya disebutin ya nama aku ya. udah disebutin kan tadi. Itu ada yang lewat, siapa tuh? Ada ambulan. Ya, maaf, rumah saya dekat jalan raya Mas. Oh iya, lupa dulu sering ngapel ya. Waduh, ngomongin apa ini? Aduh. Jadi kamu tuh siapa sih kan gitu kan? Terus tinggal di mana? Kan Anda sudah tahu. Karena aku yang udah tahu, yang lainnya belum. Iya. Ya kasih tahu lah. Kasih tahu lah Kak. Ayo. Aku pura-pura nggak tahu gitu loh ceritanya. Boleh nggak kayak gitu? Aduh. Oke. Jadi Ega ini ngambil jurusan apa sekarang ini? Aku ngambil jurusan kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Di mana? Di universitas yang katanya antah berantah. Apa itu? Aku bukan anak kampus. Gak tahu ya, kemarin tuh kayaknya di Twitter ada yang ngomong gitu. Gak tahu universitas itu di mana. Di Jawa Timur sebelah mana gitu. Oh, yang KKN gitu ya? Bukan sih? Bukan. Gak tahu, kayak ada yang bilang, itu tuh universitas apa sih? Terus. Mana sih itu? Universitas Santa Berantah. Kok aku gak pernah denger. Oh berarti UAB ya? Universitas Santa Berantah. Betul. Jadi kamu ngambil jurusan kedokteran gigi? Iya. Kamu ngambil kenapa? Atau kamu suka sama gigi orang gitu? Ya tapi beneran loh, setelah masuk FKG itu kalau ngomong sama orang yang dilihat tuh pasti giginya. Kok bisa kan? Bentar. Itu semuanya tuh gimana sih? Tanya deh. Kebanyakan orang pasti kayak gitu deh. Iya. Kalau ngomong sama orang tuh yang dilihat langsung giginya. Ting gitu. Kenapa harus gigi? Maksudnya ya tau lah. Kamu kan jurusan fakultas kedokteran gigi kan. Tapi kenapa kok yang diliatin waktu lagi ngobrol? Itu kan waktu nggak lagi kuliah kan, atau lagi nggak praktek kan? Kenapa harus diliatin gigi gitu? Gak tau, langsung kayaknya tuh semua ngeblur. Terus yang fokus tuh cuma di gigi doang gitu loh. Karena bertahun-tahun mungkin ya, berhari-hari ngeliatin gigi. Betul. Saya dedikasikan hidup saya untuk gigi. Oke, ini menarik sih sebenarnya. Gue juga baru tahu sih, karena memang aku juga kenal sama beberapa dokter gigi gitu kan, dan juga dekat sama teman dokter gigi. Maksudnya beliau punya keluarga dan aku kayak ngebantu di situ gitu, dan aku belum pernah dapat cerita kayak gini gitu. Terus kayak menarik sekali gitu. Seriusan. Oh, ini nggak penting. Gitu. Itu nggak penting sebenarnya. Iya beneran. Oke, terus kan kita kenal gitu kan. Udah kenal dari lama ya, Ge? Iya. Dari kapan nih? Iya. Kok iya tah? Kok iya tah? Di episode pertama aku kan pernah dengerin ya? Episode pertama. Waduh parah. Kalau gitu aku ajak podcast ya. Maafkan. Apa sih? Nanti deh aku dengerin. Kasih bocoran. Oke, nanti aku kasih ya. Di episode pertama di Instagram ada di Spotify juga ada. Itu kan cerita aku pernah tinggal di Banyuwangi gitu kan. Nah dari TK, SD, SMP. Nah otomatis kan kamu juga di Banyuwangi kan tinggalnya. Otomatis kan kita kenal gitu loh. Iya gak sih? Iyalah. Kan? Kayaknya. Iya, dari kecil kan zaman dulu masih. Aku inget banget tuh. Iya, jadi bocil. Aku inget banget tuh
aku pakai jas, terus kamu pakai gaun. Kita jadi apa tuh namanya? Kita jadi apa sih? Pengiring manten. Iya, pengiring manten. Pengiring Ingat banget. manten. Ya Tuhan. Iya. Terus akhirnya kita kayak dijodoh-jodohin gitu kan. Jadi gini Indra. Jadi om gue nikah sama omnya si Ega. Kok Enggak. Ya homo dong. Ya om aku nikah sama tantenya Ega. Terus Tante akhirnya jauh. Kayak, tante jauh ya? Tante Deket jauh. lah. Waktu itu kan deket, nggak mungkin kalau nikah kan pasti deket, nggak mungkin jauh. Iya, maksudnya ya dah. Oke. Lanjut. Ya tante jauh ya, saudara jauh gitu lah istilahnya. Ya. Jadi tantenya Ega, tante jauhnya Ega ini gimana sih, kok nggak enak banget tante jauhnya Ega? Ya tante lah. Ya tantenya Ega nikah sama om aku. Terus kayak kita dijodoh-jodohin gitu ya. Terus kayak kita menolak-nolak tapi mau gitu kan. Akhirnya suatu saat kita pacaran gak sih waktu itu? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Ini bisa di skip nggak? Bagian ini bisa di skip nggak sih? Langsung ke topik pembicaraan. Sebenarnya tapi pembicaraan cuma itu doang pertanyaannya. Ya Tuhan, aku dijebak. Jadi Ega adalah salah satu mantan. Tidak, jangan katakan. Tidak. Ya, Ega jadi salah satu mantan. Udah 9 tahun yang lalu ya? 9 tahun yang lalu ya, udah lama banget ya, seriusan 9 tahun yang lalu. 2011 ya deh, berarti kita. Wow, kita. Terus kamu sekarang masih tinggal di Banyuwangi kan sekarang ini ya? Iya, aku pulang. Kayak lagi COVID ini, ya kan? Terus betul. Kamu gak di karantina gitu 14 hari kan kamu tinggal di Jember kan? Terus balik ke Yosomulia kan, terusnya kota lain, harusnya kamu di karantina 14 hari di tempat yang kosong. Kalau bisa di itu, apa itu namanya, bunker. Enggak ada Pak di sini bunker. Adanya rumah angker. Tapi di sana gimana? Hah? Rumah angker, ya setannya lagi ngobrol sama aku kan. Ya makasih loh. Ya gimana? Ya di daerah Banyuwangi gimana sih keadaan COVID di sana sekarang? Sekarang itu kayaknya yang lagi booming kan aku udah ceritakan di chat kemarin sih ya. Di chat. Ya di chat dong. Ada chat rahasia nggak itu antara kita? Nggak ada. Jangan dikasih tahu publik, jangan. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Cuma rahasia kita aja berdua. Gimana di Banyuwangi gimana? Ada berapa orang sih yang kena? Seluruh Banyuwangi? Udah kayaknya ya. Aku nggak tahu update terbaru sih. Kemarin aku lihat tuh udah ada 5 orang. Tapi yang satu tuh udah meninggal. Yang satu udah sembuh kayaknya. Dan berarti ada 3 yang masih aktif. Iya, masih dirawat. Masih dirawat. Terus kalau kamu sendiri sehat-sehat aja kan? Nggak termasuk dalam 3 itu kan? Iya, puji Tuhan Pak. Saya masih ngobrol sama Anda di sini. Oke, puji Tuhan. Iya. Terus gimana? Ya terus di sini itu sekarang lagi marak kriminalitas. Oh seriusan lagi marak kriminal? Serius. Kayak begal gitu? Kayak begal gitu bukan sih? Begal, maling, beneran. Oke. Ada kejadian nggak yang? Itu kemarin aku malah tahu berita ini di Twitter sih. Baru aku kayak konfirm ke ke mbak yang rumahnya di situ. Itu ada begal. Begal itu kayaknya itu ada 4 orang gitu ya. Itu ngebegal 1 orang. Nah ternyata si 1 orang ini itu kayak punya ilmu. Jadi dia itu nggak bisa diciderai gitu loh. Oh jadi orang ini yang di korbannya itu dia kebal gitu ya? Iya, jadi masih kayak bacok gitu. Ya nggak tahu dia kebal atau memang dia beruntung ya. Pokoknya dia itu cuma kena sabetan kayak benda tajam itu di jaketnya dia, tapi nggak sampai tembus ke kulit gitu. Tapi si begalnya ini malah itu kena bacokan dari senjatanya sendiri. Oh oke. Aku tahu. Aku tadi pagi baca berita ini sih. Kejadian di Banyuwangi ya. Nggak tahu di Banyuwangi mana itu. Terus katanya yang korbannya itu nggak kenapa-napa. Yang kena malah leher dari temennya si begal itu nggak salah ya. Betul.
Oke, beruntung banget dan sial banget buat para pembegalnya karena dia salah begal. Lain kali kalau begal tuh dia lihat yang dibegal kayaknya orang sering bertapa ya tuh di ujung kulon. Harusnya tanya dulu ya. Iya, kamu sering ini nggak bertapa nggak gitu kan? Oh, saya sering bertapa. Oke, nggak jadi. Ternyata dia bertapanya di toilet tiap pagi. Sumpah receh tapi bahagia ya Anda ya. Lah Anda kenapa ketawa? Ikut-ikutan loh, nggak boleh. Dikit. Oke, terus kamu sebagai warga Indonesia, ada kabar COVID ini yang udah perambak, terus ada kabar begal gitu, sedikit khawatir atau khawatir banget? Pertanyaannya susah ya. Aduh, kok aku ngakak ya? Aku nanya biasa aja sepertinya. Anda kenapa ketawa? Nah, kayak berbobot banget gitu loh pertanyaannya. Iya, kamu takut gak sih sama COVID ini yang lagi merebak? Enggak lah ya? Ya, selama kita meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa mah dan menjaga diri. Formalitas banget. Jadi, ya. Santai-santai aja. Sebenarnya mah takut ya. Sebenarnya mah ambiar ya. Receh sekali ada ketawanya. Gampang banget ketawa. Tapi kamu keluar gak sih? Keluar rumah gitu atau kemana gitu? Nggak pernah ya? Nggak pacaran juga akhir-akhir ini? Itu yang menjadi beban. Oh, itu yang menjadi beban. Sebenarnya Anda membebankan pacaran atau kuliah? Gitu. Dua-duanya harus berjalan seiringan dong. Oh, dua-duanya berjalan seiringan. Oke. I know. Terus kuliah kamu gimana akhirnya? Kan lagi koas kan kalau nggak salah ini. Ya online. Just koasnya jadi gimana? Koasnya online. Iya dong. Koas bukannya ada prakteknya juga ya? Nah itu gimana? Jadi masalah. Itu kan kemarin kalau nggak salah aku ngeliat di Instagram kamu, Instagram kamu apa? WA Story. Di WA Story. Enggak, kalau Instagram kamu apa? jangan. Ah ya, kalau nggak salah ini ya, Ipri ya. Cimoy montok. Oh itu kamu? Iya. Oke, jadi Cimoy montok tuh kamu. Sebenarnya tuh aku. Oh, sebenarnya. Ya maaf Mbak Cimoy. Kalau itu Cimoy kayak kamu, wah Mega gimana ya? Nggak kebayang sih. Udah jangan dibayangin dah. Oke, jadi pas aku lihat di story kamu kalau nggak salah di Januari atau Februari itu masih praktek. Iya. Koas nggak sih? Mulai koas nggak sih? Jadi aku tuh libur itu pertengahan Maret. Itu baru libur, bukan libur sih ya, dirumahkan. Di PHK. Iya bener, dirumahkan. Oh iya, dirumahkan. Kan. Oke. Itu pertengahan Maret, jadi ya itu sampai pertengahan Maret itu aku masih di kampus. Jadi awal Maret kamu masih praktek dan sebagainya gitu ya? Iya dong. Itu padahal padahal itu kan iya benar. Udah merebak. Gak ada kekhawatiran sendiri itu pas kampus atau gimana? Masih biasa aja ya? Masih aja. Masih hahi. Masih hahi. Sudah pertengahan baru. Udah bukan hahi ya. Baru berasa ya? Iya baru ihi. Apa itu? Nangis. Nangis tuh gitu. iya ihi. Nangis tuh gitu. Hiks gitu kan sih. Kayaknya hiks. Seru gak sih jadi kejurusan kedokteran itu? Seru sekali. Dan capek kalau nggak salah ya? Bukan capek ya. Kayak apa? Kayak kamu udah jalan gitu ya. Udah jalan sejauh Banyuwangi, Surabaya. Ya udah tahu kan jauhnya kayak gimana? Iya tahu. Oke. Kamu pasti nggak bakal mau kembali lagi kan? Ya udah jalan terus aja ke tujuanmu itu. Kayak gitu. Berarti kalau yang aku tangkap tuh kamu udah nyesel, cuman ya udah gimana pun keadaannya terima aja ya. Dengan lapang dada gitu ya. Iya. Berarti dadanya besar gitu karena lapangan. Konteksnya lapang dada. Konteksnya kok agak sedikit eksplisit ini. Iya. Enggak maksudnya kita harus berlapang dada, harus menerima semuanya apa adanya dengan sebesar-besarnya. Sebesar hati kita gitu.
Iya, jadi kita harus jalanin aja gitu. Kalau udah ngejalanin ya mau gimana lagi gitu ya. Ya harus selesaiin, berarti kamu semester 8 berarti kan? Iya, kalau kemarin udah lulus? Kalau S1-nya kan aku udah wisuda kemarin. Oh ya udah wisuda. Mantap. Kasih aku hadiah dong. Iya nanti aku kasih hadiah ya, itu apa itu namanya? Pulsa 5.000. Oke. Dikirim ya ke rumah ya? Di pulsa mana bisa kelihatan ya? Gimana ngirimnya? Maunya dikirim. Ada tulisan gitu loh, yang kayak door prize. Oh ya udah tahu, dengan karangan bunga deh. Iya. Turut berduka cita gitu ya. Atas kelulusan Ega. Berarti tinggal koas, habis koas ngapain? Kalau udah selesai nanti? Tinggal ujian. Mau ngapain lagi? Oke, berarti koas ini online semua ya? Nggak praktek loh? Kalau kemarin sih aku itu ada beberapa yang aku harus OSCE. OSCE itu kayak mempraktekkan dan memverbalkan gitu loh. Jadi kayak ya pakai model gigi terus, gitu. Kalau misalkan lagi corona ini gimana? Lagi COVID kayak gini? Iya, gitu kemarin OSCE itu pakai OSCE. Jadi kayak kita fit call sama dosennya satu-satu, terus nyiapin alat sama model gigi. Jadi kita mau terapi apa gitu ya. Nanti OSCE. Jadi kita mempraktekkan sama memverbalkan gitu pakai model gigi itu. Kalau misalkan internet ngadat-ngadat gitu, nilainya kurang kayaknya. Itu yang menjadi masalah. Itu bukan masalah lagi sih sebenarnya. Jadi kalangan apa ya? Semua murid dari mau SD, SMP, SMA sampai kuliah juga itu masalah utama gitu sebenarnya nggak sih? Makanya kayak teman-temanku tuh semua juga pada ngeluh gitu loh. Ngeluh gimana tuh? Kadang dosen itu ya ngomong terus kayak tersendat-sendat gitu kan. Terus dia tuh kayak tanya gitu loh. Dia tuh kayak tanya, kayak salah satu ada yang bisa menjelaskan gini. Tapi tuh karena dia ngomongnya nyendet-nyendet kan kita juga konsentrasi gitu loh. Ngomong apa sih gitu. Terus kita diem semua, diem. Terus tiba-tiba orangnya kayak gini. Kalian ini niat diskusi atau enggak sebenarnya? Lah, kan kita nggak tahu dia ngomong apa. Kok kesel? Aku juga dengernya kesel loh ini. Makanya kayak ya sudah lah. Akhirnya itu kalian langsung call bareng-bareng aja sih. Kita langsung kayak merajuk gitu. Oh, maaf dokter, kita tadi nggak dengar tadi suaranya kayak putus-putus gitu. Itu juga bisa jadi alasan, bisa jadi juga kenyataan gitu loh. Jadi kalau alasan tuh ya kalau emang kita nggak bisa jawab, bilang gitu aja. Kayak gitu ya. Maaf dokter tadi nggak jelas suaranya gitu. Padahal itu sebenarnya kita tahu, kita dengar tapi kita nggak bisa jawab gitu. Iya, dan kamu sering kayak gitu ternyata. Iya, betul. Yang buka rahasia saya dong Anda. Aduh, ambil Rika. Cuman kamu yang udah pintar sih sebenarnya. Ini ya buat kalian semua yang dengerin Ega ini anak yang pintar. SMP di tempat favorit, SMA di tempat favorit kan. Terus dulu di hati gue juga favorit juga kan. Terus apa sih? Nggak komen dah. Cuman di kuliah juga kayaknya lebih favorit lagi nih. Dan pintar anaknya. Lakuin pinter banget sih. Ya kan dulu juga sering banget kan bohongin aku kan. Jadi kamu itu pinternya tuh berlebih banget gitu sih. Aduh, ingin aku putar balikkan fakta ini, tapi menjaga nama baik. Tidak. Tenang, Ega, tenang. Iya. Jadi Ega itu adalah mantan aku yang udah nikah sekarang ini. Siapa? Christine. Oh, udah nikah. Ini udah nikah. Emang kamu nggak tahu? Iya, nggak tahu. Podcast ini kali ini kok jadi gibah ya? Ini baru 2 episode loh, udah gibahin orang ya. Yang dulu tuh, yang kita sempet chat, kita sempet chat atau telepon ya dulu ya. Itu yang ngomongin itu si Mbak Christine. Satunya tuh. Deborah. Bukan. Udah jangan sebut nama dia. Merlin. Kau tahu. Ini buat sensor kan? Enggak lah. Jahat.
Jahat banget. Kan dia nggak denger mungkin. Jahat, nggak mau. Nggak jadi. Iya, aku sensor nanti. Kenapa dengan si M? Kenapa gak? Nggak tahu sih, kemarin kayaknya tuh udah mau nikah, tapi tahu lagi aku juga jarang berhubungan. Kasian deh kamu ditinggal mantanmu nikah. Next Ega yang nikah nih ntar. Iya. Next kamu yang nikah nih ntar dalam waktu dekat. Doain ya. Iya, siap. Oke, kapan aku nikah ya? Oh tidak, aku nanti saja. Aku harus tanyakan pada peta. Kan udah ada calonnya. Oke, jadi kita ngobrol hal lain. Oke, jadi. Bentar. Ini kan nanti kamu cut gak? Iya, kenapa? Oke, jadi Ega sekarang udah ada calon nih. Udah. Katanya tadi ngomong-ngomong udah menikah. Udah kan pembahasan ini udah selesai. Ega udah ada jalan berarti. Aduh, rumit. Oh, belum ada. Udah ada tapi rumit. Complicated. Udah bahas yang lain. Oke, kita bahas yang lain. Dasar. Balas dendam kamu ya. Tadi tiba-tiba nembak aja pertanyaan kayak gitu kan kaget ya. Ngomongin mantan lagi. Yuk. Ya. Ini sebenarnya COVID mantan atau bukan sih? Mantan siapa? Mungkin mantan kamu. Wah, seram kan banyak kan kamu mantannya. Gak mau COVID jahat. Apaan tadi barusan? Tolong diulangin lagi ya. Anda sopan sekali ngomong kayak gitu. Kadang kebenaran memang menyakitkan sih. Aduh, gak mau ngomong lagi Aku dulu pernah pacaran sama kakak kelas. Ini ngomongin dari COVID ya sampai ke pacaran loh. Sampai ke hal percintaan ya. Terus, aku suka ini. Iya, jadi kakak kelas aku kalau nggak salah kelas 1 atau kelas 2 gitu. Dia kelas 3 pokoknya aku ingat banget dia kelas 3. Apa? Depannya SMP atau sama? SMP, dia depannya G. Kan masih di Banyuwangi kan dulu aku. Depannya G. Bukannya kamu kelas 1 sama Aing ya? Oh iya. Ketahuan. Ketahuan Anda ketahuan. Iya. Ternyata berdua. Kamu ketahuan pacaran lagi. Itu lagu lama banget yang udah pernah dengerin aku. Ya, akhirnya ya Tuhan, kamu bukakan ini selama 9 tahun. Yuk. Kok sedih banget ya? Ya lanjut. Sebentar ada backsoundnya. Ku terima beban ini. Ya jadi udah ketawanya terganggu tetangga itu. Ya, jadi kelas 2 deh kalau gak salah, gak kelas 1. Jadi aku setia sama kamu waktu dulu itu. Enggak, kita kan kelas 2, kelas 1 SMP. Enggak tahu itu waktu kelas berapa dah, lupa. Kan tawan Anda ini. Intinya pacaran sama kakak kelas, depannya G. Iya. Dan aku denger dia itu adalah wanita yang diduitkan gitu. Ngerti gak sih wanita yang diduitkan? Kamu tahu gak sih dia siapa gitu? Yang aku maksudnya? Enggak tahu, aku yang tahu itu temenmu. Apa? Yang sekelas sama kamu. Aduh jangan deh, nanti dia denger. Aku tahu maksud kamu. Oke. Pendengar gak bakal tahu sih maksud kita. Jadi aku pacaran sama orang yang namanya G ini. Terus dia itu yang kakak kelas kan? Iya, kakak kelas yang diduitkan ini. Bisa diduitkan. Terus singkat cerita jadi mantan aku kan. Terus aku tinggal di Jakarta. Terus aku dengar dia nikah, punya anak. Akhirnya anaknya meninggal. Baru lahir berapa bulan itu anaknya meninggal. Karena kalau yang aku dengar itu anaknya gak pernah disusuin. Sorry ya, agak eksplisit. Cuman ini gak pernah disusuin, terus tinggalnya di kamar mulu. Suami istri ini berdua tinggal di kamar mulu. Anaknya gak diurusin sampai meninggal akhirnya. Dan aku dengar kabar kayak gitu ya sedih sih, karena kan aku orang yang suka sama anak kecil gitu kan. Kalau kamu tahu di save Instagram aku itu isinya anak kecil semua, rata-rata ya, sebagian besar anak kecil semua. Sebagian kecilnya kayak Mimi Peri, terus si Semox itu ya gitu sih. Jadi aku sedih banget sih dengerin hal itu. Itu dia emang nikahnya udah batas usia nikah? Kayaknya waktu itu sih dia udah umur 21, 22. Iya 22-an sih. Cuman ya gitu kan, memang anaknya emang nakal. Jadi aku sama dia tuh gini, taruhan dulu dapetin dia. Kamu masih ingat namanya Edo gak? Yang belakang rumah aku. Yang gede. Ya yang apanya gede?
Iya, yang gede kan? Iya gede, itunya apa tuh? Badannya. Ya. Oh iya, itunya. Oke. Iya, jadi si Edo sama aku tuh taruhan. Ya kita taruhan yuk kalau kamu bisa ngedapetin si G, bukan G ya, si G itu nama inisialnya, kasih 50.000. Oke, siap. Jadi kita taruhan 50.000 di zaman itu. Terus ya udah, aku berjuang buat dapetin si G ini kan. Aku ajakin makan bakso, aku ajakin jalan-jalan, gitu kan masih zaman-zaman dulu banget kan. Terus akhirnya aku tembak dia. Lalu itu kan kesebut namanya. G, mau nggak jadi pacar aku gitu kan. Terus si Galonnya jawab, ya aku mau kok gitu. Terus aku tunjukin ke Edo dan aku dapat 50.000 dong. Wah. Anda Taruhan. ini. Tapi emang Kalau kata kalau kata apa? Kalau kata Kiki mah fucek boy Anda. Pucek boy. Fucek boy Anda ini. Enggak, aku nggak pucek boy. Karena memang apa ya, waktu itu memang dia tuh cewek yang diidam-idamkan di sekolah gitu waktu itu. Karena aku dulu SMP Aletea ya. Primadona gitu ya. Iya primadona. Aku kan di SMP Aletea dan itu nggak, ya biasa aja sih, SMP biasa aja. Beda sama SMP kamu kan banyak banget primadonanya kan banyak banget. Kalau di Aletea kan primadonanya dikit. Ya kan Anda pernah main ke SMP saya. Ya nungguin kan waktu itu, nungguin kamu olahraga kan. Enggak tahu ya. Enggak tahu ya. Itu kalau jadi bahas masa lalu kita ya. Kita ngegibahin diri kita tau secara langsung. Asik tahu ngegigit Kayaknya struktur gigi kamu kurang bener dikit. Asik. Bukan gigi, lidahnya. Lidahnya, tapi struktur gigi itu mempengaruhi lidah kalau menurut aku ya. Eka sebagai dokter gigi tahu gitu kan. Sepertinya gigi kamu tuh belok 45 derajat sedikit. Belok 45 derajat. Kamu belum belajar tentang itu kan? Eka sudah belajar tentang itu. Asik. Ngeledek. Kamu ngeledek saya. Terus ntar kalau misalkan COVID udah berlalu, apa yang mau kamu lakuin? Ya, balik ke kampus. Apa lagi? Itu cita-cita yang sangat-sangat mulia setelah COVID. Karena Karena aku ingin segera lulus, Paman. Oh gitu. Iya, jadi Ipin harus bisa lulus ya. Iya, Uncle Muto. Abang Seli. Abang Saleh. Abang Saleh. Aku jarang banget lihat Upin Ipin. Aku nggak ngerti. Setahu aku Upin Ipin ya gundul gitu yang ada rambutnya gitu sih. Dikit. Sebatang dong rambutnya. Ini tuh bukan rambut deh. Semua kira apa? Ketombe numpuk. Bulu hidung nggak ya? Cantik. Bulu hidung neneknya kali. Bulu hidung opah. Opah. Oke, kamu nggak nonton drakor malam ini? Sudah. Saya sekarang kemampuan menonton drakor saya menurun pesat. Dulu sehari bisa ya kayak nyelesain berjam-jam gitu. Iya. Sekarang kayak satu episode aja itu lama banget, kayak 15 menit aku pause, aku tinggal ngapain gitu. Soalnya cepat bosan. Aku selalu jadi orang yang cepat bosan. Aku bosan dengan hubungan ini. Sepertinya cowok-cowok akan menyerah. Tadi udah semangat. Wah, Ega langsung searching kan, di follow-nya aku kan. Terus habis itu dengar kata-kata ini aku cepat bosan gitu. Tapi mereka menciut gitu tiba-tiba. Sih. Kita berapa bulan udah menjalin hubungan? Dulu itu sepertinya kita itu putus nyambung. Lupa sih, putus nyambung. Serius. Ini Anda kalau saya buka nama baik Anda tercemar loh, jangan deh. Enggak, emang kenapa? Buka aja. Emang masa lalu aku dulu tuh jelek banget. Untuk masalah namanya pacaran ya. Aduh, ini melibatkan banyak pihak. Jangan, saya takut. Jadi Anda selama ini adalah oke. Orang bakal ngerti dong, gak diem-diem. Jangan, saya takut ngomongnya. Jadi kita dulu sekitar 6 bulan ada gak sih? Gak tahu ya.
Pokoknya itu ya dari kelas 6 SD. Wah, bocil banget. Dari kelas 6 SD. Itu kita baru kecil, baru kenal. Iya, baru dapat HP kan dulu. Iya. Terus? Kelas 6 SD tuh mau masuk SMP kayaknya deket. Terus kelas 1 itu sampai setengah semester kalau nggak salah itu kita sempat putus. Setengah semester? Kelas 1 setengah semester ya? Iya, berarti pacaran dari SD dong gitu? Enggak, itu masih deket SD tuh. SD tuh udah SD, aku yang SD, aku. Anda kan sudah SMP. Ya, jangan nyebutin itu umur udah ketahuan tua kan aku jadinya sekarang. Ya kan emang benar. Aku SD, Anda sudah SMP. Iya benar. Iya benar. Terus itu deket itu. Kita kan deket. Kita deket. Pokoknya aku udah hampir lulus kok kayaknya SD tuh. Baru dikasih HP, kita baru deket gara-gara kita sering dijodoh-jodohin. Ya kan? Dijodohin sama siapa gitu? Sama semua orang. Iya, sama semua orang ya. Ngeselin ya. Sama semua orang. Terus SMP, ya kita di SMP kelas 1 kayaknya 1 semester. 1 semester. Atau setengah semester ya? Iya. Kalau kita sempat putus. Kamu penjadian sama sebut saja si X. Si C bukan sih? Iya. Enggak, itu yang kedua. Bukannya si berapa? G ya? Oh, si G. G bukan yang jadi taruhan kan? Bukan lah. Si itu G. Yang saudara kamu juga kan? Bukan. Gak tahu lah, lupa. Terus akhirnya? Akhirnya putus ya. Terus kelas 2 itu kita sempat deket lagi. Pas kamu ke sekolahku tuh. Oh, yang aku jemput kamu waktu kamu olahraga itu ya dulu ya? Sama yang itu waktu ya? Ada acara sekolah tuh. Acara sekolah yang mana ya? Ada 2 kali kamu ke sekolahku. Oke, aku lupa banget aslinya, nggak bohong. Tapi aku cuma jemput doang kan kalau nggak salah ya? Enggak, cuma ketemu doang di depan gerbang. Sedih ya, kalau denger lagi ya. Sedih asli. Cuma ketemuan doang depan gerbang. Orang mau pulangin, diajak pulang bareng-bareng, nggak pakai gitu kan. Cowok nggak tahu diri, bedah. Cuma diajak ketemu depan gerbang, gimana sih? Iya, terus. Cemen banget jadi cowok. Kesel aku sama dia. Terus setelah. Siapa sih? Kamu, Anda. Itu Anda. Itu Anda. Anda bisa diam. Terus setelah itu kayaknya udah aku sakit hati banget itu kan. Serius? Gara-gara apa? Kamu baru ngomong loh, aku baru tahu. Oke, jadi ada sesi curhatnya di sini. Iya, ini terkuak setelah 9 tahun kemudian. Oke, kamu sakit hati banget itu di situ. Pokoknya aku udahlah kalau udah ya udahlah. Oke, nggak mau balikan lagi. Kalau dia ngajak balikan ya udah nggak mau lah, jijik gitu ya. Namanya bocil. Mana bocil udah gede gitu, udah jadi primadona kan Ega waktu dulu. Iya nggak sih? Primadona kan. Yang kesana kemarin itu udah tahu siapa gitu kan. Maksudnya ke kantin, wah itu Ega tuh. Ke toilet cowok, Ega itu ya. Ngapain ke toilet cowok? Aduh. Ya begitulah. Kita putus nyambung terus ternyata ya. Ada kalau dihitung-hitung 6 bulanan ada nggak sih? Ada. Sekitar segitu ya. Iya, karena aku tuh orangnya setia. Aku juga setia kok waktu itu. Coba kalau kita sama-sama setia waktu itu. Kok Anda ngomongnya seperti itu? Anda sangat baik. Aduh, sudahlah. Tapi kalau misalkan dibayangin aja nih, kita sama-sama setia, apakah bisa bertahan sampai sekarang? Nggak tahu ya. Jadi menurut kamu tuh dalam sebuah hubungan untuk biar bisa langgeng antar pasangan itu harus ngapain? Harus setia kah atau gimana menurut kamu? Saling ngerti aja sih. Jadi selingkuh nggak apa-apa, saling ngerti aja gitu. Ya kalau Anda mau selingkuh, ya udah berarti kamu nggak ngertiin aku dong. Oke. Jawabanku metuin lo. Terus nggak apa-apa ya, asik. Jawabanku metuin ya apa sih? Apa-apa, sing liane engko subtitle ya, ini kan podcast ya. Ya pokoknya. Itu tadi cut aja. Nggak apa-apa, nggak usah.
Seru. Kita dikat aja. Itu Yang mana? bahasa ibu. Bahasa ibu. Gak apa-apa, gak usah diikat, seru. Ini gak bakal diikat, yang sensor sih juga diikat. Enggak. Aduh jangan deh. Jadi menurut kamu gimana? Ya saling mengerti aja. Mau ngapain lagi? Terus kalau misalkan hubungan udah bosen gitu kan, pasti kita pernah bosen kan dulu kalau salah ya. Anda ketawanya jahat sekali. Itu sebenarnya pertanyaan untuk Anda, bukan untuk saya. Lah kampret. Kenapa saya dibully di podcast ini ya? Itu pertanyaan untuk Anda, bukan untuk saya. Kalau misalkan menurut kamu nih, sebagai pasangan terus kamu bosen, diri kamu bosen gitu, apa yang harus kamu lakuin terus untuk motivasi biar gak bosen tuh apa menurut kamu? Ini pertanyaan yang sulit sekali loh. Saya aja belum lulus pertanyaan ini. Di berarti realita hidup tuh saya belum lulus gitu loh. Berarti suka bosen nih? Iya seperti yang Anda Ya bilang tadi, bosen kan. Anda bilang bosen nih, pernah sering bosen gitu ya? Ya bosen kan pasti ada. Nah cuman kalau kamu sendiri buat motivasi tuh apa? Ya ingat aja yang baik-baik dari dia. Kan susah ya kalau misalkan lagi bosen nih, dikala lagi bosen terus dianya lagi yang cuek banget, yang ngeselin banget, itu kan susah banget kan? Emang susah. Jangankan lagi ngeselin terus lagi gimana, lagi baik pun kita lagi bosen juga susah nginget kebaikan dia. Betul. Ya makanya dulu betul, sih itu betul. Kita putus nyambung gak maafin. Loh. Kenapa? Jadi jujur. Kayak jadi nginget kebaikannya si pasangannya kalau lagi bosen. Terus? Iya. Kalau hubungan lagi complicated, apa yang harus kita lakukan? Mungkin buat para pendengar gitu, biar bisa tahu. Apalagi di kala COVID kayak gini kan susah banget ya. Betul, komunikasi susah. Terus ditinggal, ya kan kita nggak bisa mantau. Yang tiba-tiba dia telepon mamanya, telepon papanya, terus nonton Bigo kan, terus main TikTok. Tuh kalau TikTok apa hubungannya bisa selingkuh sih? Susah ya. Kamu nggak tahu sekarang itu yang itu kemarin dipermasalahkan. Berpesan gimana? Kayaknya ada yang baru. Pihak cewek-cewek itu pada nge-report salah satu akun TikTok kayak artis TikTok gitu. Iya, oke, artis TikTok di-report. Terus gara-gara cowoknya, kalau nggak salah ya, gara-gara cowoknya itu sering ninggalin dia, kayak sering nyuekin dia gara-gara dia lihat TikToknya artis ini. Oke. Ya itu emang artisnya itu emang cantik banget. Aku itu cantik banget dia. Iya kan nggak salah artis, nggak ada. Ya makanya. Nggak ada salahnya si artis ini kan kamu yang di-report ya. Iya. Terus karena itu si cowok-cowoknya ini kayak pembalasan nge-report idol K-pop. Oke, gak ngerti lagi deh. Dunia percintaan ini kok yang sebodoh itu gitu ya. Sampai kau bunuh-bunuh inti-inti otak gitu loh. Nuraninya gitu loh. Yang di-report malah orang yang gak bersalah. Itu makanya. Yang harus di-report kan itu pasangannya. Report aja ke orang tuanya. Bilang saja, ini anak ibu alay nontonin TikTok. Saya gak pernah ditonton ibu. Padahal saya sudah kasih semuanya gitu. Enggak, ini maksudnya fotonya, foto semua di albumnya. Apa yang mau ditonton? Foto di album HP-nya. Itu, enggak. Pengalaman sekali sepertinya ya. Ya kan kamu sering ngirimin dulu. Apaan? Orang dulu HP-nya Nokia yang nggak ada kameranya. Ya dulu kan ngirimin apa tuh untuk plus jadi gambar kamu gitu kan, tiba-tiba masuk SMS, oh ini gambarnya enggak ini aku. Aduh. Terus emoticon senyum itu aku bayanginnya kamu dulu gitu. Itu sih, jadi emoticon senyum tuh udah kamu aja bayangannya. Aduh, ini kalau didengar seseorang aku meninggal ini. Ya nanti karangan bunga yang aku kirim, yang bakal aku kirim ini nggak percuma sih ya. Iya Tuhan. Maksud kamu apa tadi bilang gitu? Waduh, citak juga. Jadi ini sampai pembahasan kecinta ya dari COVID. Tapi emang COVID tuh bikin hubungan orang-orang lagi LDR ya. Yang istilahnya cuma berapa gang jadi LDR, bener-bener LDR. Betul. Karena self-isolation. Betul banget. Mendingan di rumah aja sih. Menurut kamu sebagai wanita,
Gimana cara melindungi para pria dari COVID ini? Kasih game aja. Yakin kasih game. Sekarang kan zamannya kayak Mobile Legend, Free Fire, terus COD. Itu kan bisa main juga sama cewek lain gitu kan. Terus yang ada ya. ada voice call ya kan. Sama aja dong kayak kamu ngelepas apa tuh macan di kandang ayam. Oh iya. Padahal aku tadi ngomong kayak gitu ya. Iya. Oh jangan-jangan kasih game aja. Jangan-jangan barusan bilang ya udah kamu main game aja gitu. Ke cowok kamu ya. Enggak. Udah langsung padahal aku adalah orang yang sangat tidak rela. Oke. Terus menurut kamu apa selain game? Dia main game. Olahraga lah. Gimana ceritanya Iga 24 jam olahraga itu game por dengkulnya. Itu apa? Nata misis udah kan? Apa itu? Ngapain? Nggak tahu yang orang nata misis itu. Nggak tahu. Itu apa? Aku harus banyak banget informasi dari anak-anak gaul zaman sekarang nih. Kamu itu. Iya seriusan aku tiap hari cuman melihat KKI doang aku tiap hari. Pantes ya matanya tambah minus ya. Daya, kenapa jadi mata dibahas? Emang KKI ngerusak mata? Bukan aku yang bilang. Enggak, kan lihat layar terus. Oh iya bener. Layar yang bikin rusak. Bukan KKI. Iya bukan KKI, betul. Oke, jadi selain game olahraga, kamu mungkin olahraga. Terus kamu tadi mau bahas apa tadi? Informasi baru tadi? Nata Mesis. Itu siapa? Ada di Twitter. Oke. By the way akun Twitternya udah nggak ada karena ganti nomor jadi otomatis disuspend sama Twitter. Aku nggak pernah main Twitter lagi akhir-akhir ini. Kasihan. Itu kenapa dia akunnya? Akun Twitternya kenapa? Maksudnya akun Twitternya Nathanesis tuh kenapa sih? Isinya apa gitu? Ya itu hanya cuma itu yang dia bisa bentuk mesisnya kayak bentuk-bentuk apa gitu loh. Jadi roti. Roti. Roti terus kan ada mesis yang bisa, mesis itu kan kecil-kecil gitu kan, yang apa bentuknya? Ya kayak upil. Tabung-tabung gitu. Nah itu dia ditata gitu loh. Kayak jadi bentuk wajahnya Chef Arnold. Terus bentuk apa gitu. Karena berarti jadi wajahku juga bisa ya. Terus karena apa? Nata Mesis baru nggak goblok. Oke, nggak mungkin juga sih kalau Nata Mesis sih ya. Kan lagi COVID nggak boleh keluar. Kan para lelaki nggak punya mesis di rumahnya. Iya kan pasti ada. Aku aja nggak ada di rumah. Oh, berarti nggak ada ya? Pertanyaan polos banget. Harus Juli ya? Pertanyaanmu polos banget. Oh, berarti nggak ada ya? Oke, jadi kita akhirin aja. Kita bikinnya di malam-malam, tengah malam banget asli. Dan aku baru ngeh sekarang udah jam 11:30. Takutnya kalau udah agak malam banget jadi konten horor ya kan? Kirain kali. Iya kan kamu tahu gak? Kamu tahu rumahku kayak gimana? Iya banyak banget hantunya asli, nggak bohong. Ada kuntilanak kan, genderuwo juga kan, pocong. Jahat banget mulutnya. Oke. Sebelah rumah kan gereja, jadi tidak mungkin ada hal seperti itu. Tapi di belakangan itu adalah kebon, ya nggak sih? Iya betul. Samping kebun, belakang kebun. Ya udah, wassalam. Oke. Thank you Ega. Sama-sama. Hari ini udah menemani podcast episode kedua. Di judulnya adalah ketemu mantan terindah di podcast. Gak mau. Ganti. Nanti di mention ke @instagrammu, oke? Enggak, jangan. Please. Oke, next time aku bakal undang kamu lagi di episode selanjutnya. Nggak tahu di episode berapa. Aduh. Ada topik-topik yang kayaknya ngena ke kamu sih. Jangan deh kayaknya. Kan aku udah bilang sekali seumur hidup nih. Oke gitu. Jadi pesan-pesan podcast kita di kali ini adalah jaga diri baik-baik di rumah aja ya guys. Terus kalau bisa juga jaga pasangan kalian di kala COVID ini. Oke, panjang dan lebar. Ya betul. Cuman 2 pesan itu aja. Itu padahal dari ngomongin sekolah, dokteran. Oh. Terus ngomongin Iya betul. Terus ngomongin pasangan. Terus ngomongin
Masa nggak? Oh, jadi ada 3 pesan. Terus ngomongin kisah lama. Iya, ada 3 pesan. Yang pertama tadi di rumah aja, tetap jaga diri kalian. Yang kedua adalah jaga pasangan kalian. Dan yang ketiga, tetap pasrah aja. Kalau kalian udah ngejalanin jurusan kalian kampus. Pasrah aja. Pasrah aja, terima aja. Thank you banget Ega buat kesempatannya. Next time kembali lagi di episode selanjutnya. Have a nice day.